saya Rina Dwi Anggraeni, NIM 2002 10 30 30 80. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Jember 2020. Pada praktikum geografi tanah ini, secara keseluruhan dilakukan di lokasi Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Langkah pengambilan sampel tanah utuh. Pertama, cangkul permukaan tanah seperti ini. Kemudian ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari serasah atau vegetasi. Kedua, gali tanah sampai kedalaman tertentu 5-10 cm di sekitar calon pipa. Kemudian letakkan pipa di atas ratakan tanah dengan cetok. Ketiga, letakkan pipa atau paralon di atas permukaan tanah secara tegak lurus dengan permukaan tanah. Selanjutnya, tekan menggunakan balok kayu dan letakkan di atas pipa. Tekan hingga semua tanah masuk ke dalam pipa atau paralon. Keempat, gali pipa atau paralon tersebut menggunakan cetok. Gali sampai ujung tanah di bawah pipa ikut terangkat. Keenam, tutup bagian atas dan bawah pipa menggunakan plastik dan karet gelang yang tersedia. Terakhir, cantumkan label di pipa yang berisi informasi, seperti lokasi, pengambilan sampel tanah, tanggal, dan kedalaman. Sampel tanah agregat utuh merupakan tanah yang berupa bongkahan alami yang kokoh atau tidak mudah pecah. Langkah atau cara pengambilan sampel tanah agregat utuh. Yang pertama, gali tanah dengan kedalaman 0-20 cm. Kemudian, ambil beberapa bongkahan tanah dan masukkan ke dalam box atau kotak kardus. Terakhir, cantumkan label informasi yang berisi lokasi, pengambilan sampel tanah, tanggal, dan kedalaman. Sampel tanah terganggu umumnya dikenal sebagai contoh tanah biasa, merupakan tanah yang diambil dengan menggunakan cangkul, sekop, atau bertanah dari kedalaman tertentu. Kondisi tanah terganggu tidak sama dengan keadaan di lapangan, karena sudah terganggu sejak pengambilan contoh sampel tanah. Pada langkah-langkah pengambilan sampel tanah terganggu sama dengan langkah-langkah pengambilan sampel tanah agregat utuh. Hanya saja beda kondisi tanah dan alat atau bahannya.
Untuk mengidentifikasi warna tanah tersebut termasuk jenis warna tanah seperti apa, kita dapat menggunakan buku mansel atau kertas mansel seperti ini. Pada kertas mansel ini terdapat variabel-variabel yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada hue, yang kedua ada value, dan yang ketiga ada chroma. Hue di sini artinya menunjukkan warna spektrum paling dominan sesuai panjang gelombangnya. Jadi semakin besar angka hue-nya, maka menunjukkan warna tersebut gelap. Yang kedua ada value, menunjukkan warna yang sesuai dari banyaknya sinar yang dipantulkan. Artinya, value ini semakin tinggi angka volumenya, maka warnanya akan lebih cerah. Yang ketiga ada chroma, menunjukkan kemurnian atau kekuatan dari warna spektrum. Untuk chroma ini, semakin tinggi angka chromanya, maka semakin cerah pula warnanya sendiri. Ketiga variabel ini sangat mempengaruhi jenis warna tanah tersebut. Untuk mengidentifikasi warna tanah, yang pertama kita ambil tanah yang telah kita ambil sebelumnya, ambil sedikit dan letakkan di atas kertas HVS putih. Kemudian kita cocokkan kertas mansel yang sesuai dengan warna tanah. Setelah mencocokkan warna tanah yang sesuai, kita dapat menuliskannya. Di sini, tanah berwarna 5YR, 5/4 reddish brown atau merah kecoklatan, yang berarti nilai hue-nya 5YR, value-nya 5, chromanya 4, yang secara keseluruhan disebut reddish brown atau berwarna merah kecoklatan. Setelah mengetahui jenis warna tanah, termasuk jenis warna tanah seperti apa, kita dapat menuliskannya dan menentukan dari nilai hue, value, dan chroma.
Untuk melakukan praktikum, yaitu mengidentifikasi tekstur tanah, adapun alat atau bahan yang harus disiapkan yaitu yang pertama ada penggaris, yang kedua ada wadah berisi air, yang ketiga ada segumpal tanah, dan yang keempat ada wadah plastik. Pertama, ambil segumpal tanah kira-kira sebesar kelereng, basahi dengan air hingga tanah dapat ditekan. Uleni, kemudian bentuk tanah menjadi bola. Pertama, yang perlu dirasakan apakah tanah tersebut bertekstur pasir atau geluh. Apabila tanah tersebut tidak bisa membentuk bola, maka tanah tersebut adalah pasir. Namun, apabila dapat membentuk bola, maka termasuk tanah yang lain. Seperti ini. Kemudian, pijit bola tanah di antara ibu jari dan telunjuk. Tekan dengan lembut hingga membentuk benang atau pita. Bentuk pita dengan ketebalan yang sama hingga panjangnya seukuran atau melebihi jari telunjuk. Seperti ini. Kemudian, ukur pita menggunakan penggaris. Panjang pita yaitu 5 cm. Apabila contoh tanah tidak dapat membentuk pita, maka tanah tersebut adalah pasir geluhan. Namun apabila dapat membentuk pita, maka termasuk tekstur tanah yang lain. Langkah selanjutnya yaitu dengan merasakan tingkat kehalusan lempung atau kekasaran pasir. Caranya dengan ambil sedikit sampel tanah seperti ini dan beri air. Kemudian haluskan dengan tangan telunjuk. Apakah tekstur tanah rasanya halus seperti tepung, kasar seperti gula, ataukah seimbang antara halus dan kasar? Seperti ini. Setelah mengetahui panjang dan tingkat kehalusan atau kekasarannya, baru kita padukan kedua parameter tersebut untuk mengetahui tekstur lebih detail. Apakah tanah tersebut termasuk tekstur geluh, tekstur lempung geluhan, atau tekstur lempung? Tanah ini termasuk tekstur lempung dengan pita lebih dari 5 cm, yaitu dengan panjang tadi setelah diukur 5 cm, dan kasar dan lembut sama-sama dominan, yaitu lempung.